Halo Sobat Semanggi University, kembali lagi bersama kita di Semanggi University dan Sob Cek Pak. Oke, apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Nanda atas waktunya. Terima kasih juga atas waktunya Ibu. Untuk kita bisa sharing-sharing hari ini Betul lagi sekali. Bersama Sobat Semanggi University. Pastinya. Nah, masih di buku yang sama ya Mas Nanda? Betul, Service Excellent Ibu. Service Excellent ya. Ini belum ke bab 22 juga. Iya. Karena subbabnya memang banyak banget ya Bu. Subbabnya banyak banget. Dan setiap subbab itu selalu bikin kita penasaran apa itu kelanjutannya. Yes, betul banget. Nah, untuk subbab kali ini menurut saya menarik banget ya, karena kita bakal ketemu sama yang namanya konsumen yang memberikan kita silent treatment. Ternyata bukan cuma pasangan kita atau gebetan kita yang ada silent treatment, ternyata konsumen juga bisa nih kasih silent treatment buat kita sebagai wirausahawan atau sebagai frontliner nih. Nah, di sini sebenarnya yang di highlight bukan judulnya itu ya, tapi adalah terkait service breakdown-nya. Nah, sekarang kita akan langsung aja mulai dari Mas Nanda. Mas Nanda dapat poin apa aja nih di bagian service breakdown ini? Saya udah metik kurang lebihnya ada 3 poin Bu. Yang pasti ada pesannya juga, ada juga di sini itu kata-kata yang jelek sekali. Oke, gitu ya, baiklah. Gimana tuh jelek? Oke, yang pertama udah digarisbawahi dan sangat gede Bu tulisannya di sini. Ketika pelanggan menjadi silent customer atau suatu masalah yang diterimanya, artinya tidak akan ada peluang lagi untuk bagi sebuah perusahaan atau kita sebagai frontliner untuk bisa nge-treat lagi karena kehilangan kepercayaan. Betul banget. Gitu. Karena mau gimana pun pelanggan udah gitu pasti ya Bu ya. Diam gitu. Yang artinya nggak bakal balik lagi gitu ya. Betul sekali. Dan yang kedua di sini sama di halaman 51 teman-teman, kalau teman-teman punya bukunya. Di sini ada quote yang sangat luar biasa. Membutuhkan 12 kali treatment yang positif untuk mengembalikan rasa kepercayaan sebuah pengalaman yang negatif seperti itu. Berarti ya. Jadi gini, intinya mengembalikan sebuah kepercayaan itu susah teman-teman, kayak gitu. Betul banget gitu ya. Sih, Bu. Itu yang kedua. Dan ketiga, pesan buat mungkin yang teman-teman semuanya pelaku bisnis ataupun juga kita sendiri ya Bu ya, sebagai kita yang pelaku bisnis, keluhan itu juga sebuah peluang teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu mengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi. Itu bisa jadi gini, keluhan itu salah satu tools ataupun sentilan dari customer kita gitu Bu. Jadi kita harus bisa memperbaiki juga. Mungkin sebagian teman-teman menganggap keluhan itu gak apa-apa lah, 1 pelanggan, 2 pelanggan. Jangan dipikir seperti itu ya Bu ya. Jadi terkadang pelanggan itu dia membuat impact-nya itu nggak di depan kita teman-teman. Jadi di belakang mungkin nanti dia bisa sharing dengan sesama pelanggan yang membutuhkan bidang di kita kayak gitu. Jadi akan membawa impact yang akan luar biasa nanti ke belakangnya seperti itu. Jadi itu sebuah intinya dari keluhan itu kita jangan anggap remeh seperti itu. Dan itu harus menjadi evaluasi buat perusahaan kita. Apa yang kurangnya nih dari kita nih, kita harus bisa memperbaiki di situ. Seperti itu sih Bu. Jadi 3 poin itu luar biasa. Luar biasa sekali ya Mas Nanda poin-poinnya. Dan ini juga membawa kita untuk bisa brainstorm ya. Sebetulnya ada 2 poin kalau dari saya. Poin pertama adalah keluhan itu bukan berarti negatif buat perusahaan. Betul. Tidak ada keluhan juga bukan berarti positif bagi perusahaan. Ya. Justru itu yang kadang-kadang membunuh secara perlahan. Iya betul. Gitu, karena kita pikir pelayan kita kayaknya udah oke ya, karena nggak pernah ada yang komplain ya. Betul. Dan kita terus merasa di atas angin terus gitu, sehingga kita nggak bisa mengevaluasi apa sih yang kurang dari kita kayak gitu. Dan tahu-tahu udah disalip sama kompetitor mungkin. Tahu-tahu ordernya sepi gitu ya. Yang ditakutkan sebenarnya seperti itu Ibu. Nah benar banget. Nah jadi buat kita nih sebagai frontliner atau sebagai orang yang punya usaha ya, betul. Kita tidak perlu menanggapi negatif sebuah keluhan. Jangan-jangan keluhan itu memang bisa kita gunakan untuk, kalau tadi kata Mas Nanda, adalah evaluasi ya. Misalkan dari pelayanan atau dari produk, apabila memang ada yang nggak pas sama pasar, kita jadi bisa kulik, kurangnya apa nih. Dan itu yang akan bikin kita tumbuh lebih jauh, lebih baik gitu ya. Dan ketika kita nggak ada keluhan, sebagai usahawan juga kita tidak boleh diam. Buktinya Nokia yang nggak pernah bikin kesalahan pun akhirnya bangkrut gitu ya. Nah jadi itu adalah salah satu pelajaran yang paling berharga yang pasti semua orang tuh tahu ya. Betul, kalau yang untuk Nokia pasti
Pasti semua orang tuh tahu. Nah, jadi mungkin itu poin yang bisa dilakoni oleh teman-teman. Nah, sekarang kita coba tanya ke Mas Nanda. Mas Nanda pernah nggak dapat pengalaman yang mungkin masih relate sama apa yang lagi kita bahas nih? Gitu. Tentang itu ya Bu, kegagalan servis ya? Iya, sebenarnya sih saya dari sudut pandang pelanggannya itu saya rasakan pengalaman dari ibu saya Bu. Jadi ibu saya itu beli gorengan. Ini case-nya sangat unik ya. Jadi sebenarnya sangat nggak berharga sih maksudnya gitu ya Bu. Cuman ini bernilai buat saya. Itu sebuah pengalaman ketika mungkin saya beberapa tahun ke depan lagi mungkin bangun usaha ataupun ikut perusahaan yang memang perusahaan itu usaha dan harus benar-benar mengutamakan servis seperti itu. Jadi ibu saya ini ceritanya gini Bu, beli gorengan itu emang lebih murah daripada yang lainnya dan lebih gede-gede. Tapi penjualnya itu jutek. Oke. Jadi ibu saya itu sekali beli langsung bilang gini, dah kapok. Walaupun gorengannya gede lebih murah, tapi kayak gitu orangnya nggak bisa diajak ngobrol gitu loh. Dan ibu saya itu tipikal orang yang kalau belanja biasa mama ya Bu ya. Jadi ketika belanja ya sambil ngobrol gitu. Betul. Dan penjual gorengan itu teman-teman dia itu sangat jutek. Jadi misalkan beli ini nih, beli apa? Oh ya, berapa? 10.000 ya dah. Apa aja? Udah gitu doang Bu. Jadi habis dari situ belum nyampe rumah di baru jalan di perjalanan udah kapok nggak usah beli di situ. Kenapa Bu? Saya tanyain gitu kan. Orangnya kayak gitu, orang kita beli bukannya dilayanin baik-baik, malah kayak gitu jawabannya. Jadi kayak ada yang ganjel gitu loh, kayak nggak puas gitu loh. Walaupun memang secara mungkin yang produk yang dia jual itu lebih bagus ya, lebih gede, lebih murah, cuman karena pelayanannya kurang perfect teman-teman. Jadi impactnya ke segitunya gitu loh, walaupun cuman gorengan teman-teman. Tapi itu contoh kecil tapi gitu. Emang bener loh sebenarnya ini jadi inget banget sama apa yang pernah dibahas Mas Nanda. Kita tuh harus ngeliat dulu dengan siapa kita menjual sesuatu ya. Betul. Ya contohnya kayak gorengan tadi gitu ya, karena dia tahu audiensnya itu adalah emak-emak yang notabene tuh lebih mementingkan keramahan dari penjual. Benar. Ya kayak kalau di pasar aja, kalau abang-abangnya agak bestie sama orang-orang pasti langganannya banyak. Pasti rame ya. Gitu ya. Dan itu emang terlihat ketika kita terjun ke pasar kayak gitu. Biasanya kayak mama yang cerewet, walaupun cerewet tapi dia baik ke pelanggan, kadang dibonusin apa gitu. Bener. Pasti balik mereka. Walaupun agak mahal dikit pasti balik kayak gitu. Dan yang paling penting adalah bisa jadi ajang promosi mulut ke mulut ya Mas ya. Iya bener. Jadi buat impactnya itu mungkin bukan dari dagangan kita tapi dari servis kita ataupun pelayanan kita seperti itu. Jadi klien yang datang mungkin dari baik omong-omongan itu akhirnya merasakan sendiri dan merasakan feel itu kayak gitu. Iya betul. Itu. Memang kita sebagai seorang yang punya usaha atau frontliner harus menciptakan environment yang seperti itu ya. Suasana yang paling nyaman ke customer kita terhadap gitu, konsumen. Karena buktinya ya kayak yang di bab-bab sebelumnya ya, sebenarnya ada yang sampai perusahaan tuh berapa persen gitu bahwasanya suksesnya sebuah perusahaan adalah disebabkan oleh customer experience gitu ya. Bukan karena produk lu bagus, bukan karena brand lu ternama, tapi bagaimana lu bisa memberikan customer experience yang oke ke konsumen gitu. Nah, mungkin kalau dari saya ya, poin yang paling penting adalah nih, saya kan leader gitu ya. Jadi itu saya membawahi beberapa divisi yang terjun langsung ke customer experience. Nah, salah satu yang biasa saya gunakan adalah mungkin Mas Nanda tahu sendiri, saya suka login WA teman-teman untuk diaudit gitu ya. Nah, itu untuk saya lihat dan saya ambil kontaknya, lalu saya tanya gimana experience belanja sama si A, B, C. Nah, ketika teman-teman di bawah itu memang nggak pernah bilang, nggak pernah ada komplain dan lain sebagainya, tapi konsumen itu ngomong macam-macam ke saya yang bikin saya halo gitu. Kok beda ya sama nah sebenarnya itu nggak apa-apa ya teman-teman, bukan berarti kita pengen menghakimi tim kita atau menghakimi frontliner kita, enggak, tapi kita tahu nih misalkan nih dilayani Mas Nanda gini-gini kurangnya gini-gini. Tipikal orang Indonesia tuh memang gitu, nggak berani buat ngomong langsung ke orangnya ya, nggak semuanya, tapi memang kebanyakan. Ya, giliran dia tahu dia ngomongnya sama yang lain dan dia ngerasa kayaknya dia bisa nyampein ke Nanda deh, atau kayaknya dia bisa nyampein ke si A. Oh yaudah nih, ini gini. Nah, ya baru kan, dia mulai terbuka dan gitu. ngomong semuanya. Betul. Dia tahan selama ini apa sih kurangnya dari pelayanan seperti itu. Ya, benar banget. Mungkin sih itu juga gini teman. Jadi ada budaya. Jadi kalau orang Indonesia emang rasa nggak enakannya itu tinggi. Iya, benar banget. Mungkin kalau luar negeri seperti itu langsung diceposin di depan. Cuma karena budaya orang Indonesia sendiri mungkin masih punya rasa nggak enakan. Jadi mungkin dia mending saya bilang ke atasannya atau mungkin ke rekan setimnya,
biar dia yang negor. Ya, betul. Seperti itu sih, Bu. Oke, kalau kamu kebanyakan konsumennya yang nggak enakan atau yang mana? Saya sih variatif, Bu. Kalau kamu lebih suka konsumen yang mana? Kalau saya itu lebih suka konsumen yang sebenarnya itu dia sok tahu duluan. Karena setelah nanti dia mentok, baru saya masuk ke situ. Dia akhirnya nurut, Bu, seperti itu. Daripada sebenarnya saya sih suka ya, Bu, model customer yang gimana pun itu juga nggak masalah selama yang penting caci makiannya tuh nggak sampai nyerang ke keluarga. Kalau tetap masih di diri saya anggap itu sebagai profesional kerjaan seperti itu. Tapi ketika udah nyerangnya nyerangnya udah sampai ke adik ataupun siapa, itu pun itu yang mungkin saya nggak bisa diterima ya, Bu, kayak gitu sih. Jadi variatif customer itu ketika kita di depan, garda terdepan, mungkin teman-teman dari sales ataupun marketing ataupun customer service, ya itu sebuah makanan yang harus bisa dinikmatin sehari-hari kayak gitu sih, Bu, kalau saya. Justru karena beragam customer itulah yang membuat kita itu semakin ada apa lagi nih hari ini? Ada apa lagi hari ini? Kayak gitu, teman-teman. Iya, asiknya di situ. Dan beneran. Itu adalah makanan kita untuk tumbuh ya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal pernah tahu sebenarnya kekurangan kita apa. Kita tuh sebenarnya mawas diri, teman-teman, sebagai frontliner atau sebagai pelaku usaha. Harus mawas diri kalau kita tuh nggak mungkin akan terus-menerus bagus, bukan bagus sih, intinya pasti kebutuhan pasar tuh akan selalu berubah gitu. Jadi ketika kita nggak pernah dapat sesuatu untuk bisa kita develop atau innovative di sana, yakin itu kita nggak bakal bisa bersaing sama pasar gitu ya. Kayak dulu deh, zaman dulu nggak ada namanya warung Madura buka 24 jam tuh nggak ada. Ya, betul. Gitu ya. Sekarang orang berlomba-lomba untuk bisa kasih pelayanan lebih dari 24 jam gitu. Atau sesuatu yang lebih lah. Kalau kata saya, kadang saya mikirnya gini, orang Indonesia tuh kenapa ya jam operasional tokonya tuh luar biasa, karena di Swiss itu orang libur ya libur, gak ada warung buka, jadi dia ada jamnya sendiri gitu. Bayangin kalau kita masih kayak gitu kayak emang beda-beda gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan gitu. Oke, emang singkat teman-teman materinya, cuman sangat padat ya, karena tanpa adanya kita mempelajari ini, jangan sampai kita ternyata akhirnya punya tim frontliner yang nggak bisa ngedukung perusahaan, atau perusahaan juga nggak bisa memperbaiki apa yang harusnya diperbaiki dan juga terus mengikuti kebutuhan pasar ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Mas Nanda ada tambahan nggak buat Sobat Semanggi di rumah? Tambahannya apa ya? Pokoknya jangan pernah menyepelekan customer, teman-teman. Jadi intinya layanilah customermu selama teman-teman tuh emang dibayar untuk itu, ya maksimalkanlah apa yang teman-teman kerjakan seperti itu. Ya memang kalau di divisi customer service biasanya memang caci makian itu pasti masuk kayak gitu. Mungkin ada ketidakpuasan customer yang mungkin sebenarnya itu bukan tanggung jawab dari kita, tapi dilemparkannya ke kita kayak gitu. Ya jangan diserang balik dengan energi yang panas seperti itu. Jadi kita emang harus bisa dinginin, maksudnya ketika emang bukan di job desk teman-teman, ya kita kasih pengertian secara baik-baik seperti itu. Jadi intinya ketika kita di CS ataupun di depan itu jangan mudah tersulut emosi. Pokoknya simpen baik-baik emosi itu sampai bener-bener jangan kepake lah, pokoknya profesional gitu aja, Bu. Oke, baiklah. Karena customer service biasanya emang tembakan utama untuk dor itu. Mas Anda ini udah selalu punya tameng yang ready gitu ya. Hari ini udah bertameng gitu. Oke, baiklah, terima kasih Mas Anda. Baik, terima kasih banyak Bu juga hari ini. Emang nggak terlalu panjang seperti biasanya, Bu. Iya, karena memang padat banget sih tapi ini materinya hari ini. Nah, kalau teman-teman Semanggi tertarik sama materi yang seperti ini, teman-teman komen di bawah, atau punya tips menarik lainnya juga komen di bawah. Kalau teman-teman mau nembak-nembak Mas Nanda kayak tadi Mas Nanda bilang, teman-teman bisa datang ke Coship Jakarta. Alamatnya di mana, Mas? Di Rokan Blok Mangga 2 Blok A nomor 7. Oke, sampai jumpa di sesi Budah Buku berikutnya. Bye.